Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Reborn. Setelah berjuang keras, kehidupan Sundari akhirnya mulai membaik. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang bisa membantu perekonomian rumah, yang memungkinkannya untuk menyekolahkan adiknya hingga tamat SMA. Setiap hari, Sundari bekerja dengan tekun, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi juga untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi adiknya. Hari ini, setelah pulang dari pabrik dengan perasaan lelah, Sundari memutuskan untuk membelikan gorengan pinggir jalan sebagai penghargaan untuk dirinya sendiri dan juga sebagai kejutan untuk adiknya. Apa beli martabak untuk Mbah juga ya? Belakangan ini Mbah makannya sedikit. Bang, martabak ketannya 1 ya. Sundari akhirnya memesan martabak yang ada di sebelah gerobak gorengan. Ia tahu Mbah Ti sangat suka sekali martabak kacang. Tapi mengingat Mbah Ti yang punya riwayat kolesterol, akhirnya ia memilih martabak ketan saja. Siap, Mbak. Saat dirinya menunggu martabak selesai, terdapat telepon dari nomor milik adiknya, Lira. Saat ia mengangkat dan bersiap mengomel pada adiknya yang malah main HP malam-malam, tiba-tiba ia menelan omelannya saat yang terdengar di seberang sana justru suara Mbah Ti, Mbah dari Sundari. Biasanya Mbah Ti menanyakan jam berapa Sundari akan pulang. Assalamualaikum, Du. Kamu pulang jam berapa, Du? Adik kamu menunggu, katanya mau makan bareng. Sundari sudah pulang, sebentar lagi sampai. Kalau sudah lapar, Mbah dan Lira makan saja lebih dulu. Ya sudah, hati-hati. Jangan bawa makanan lagi kalau pulang. Mending uangnya ditabung saja. Sundari langsung melirik ke arah gorengan yang digenggamnya dan martabak yang sedang dimasak. Mbah Ti selalu memperingati Sundari untuk tidak boros. Namun, apa boleh buat, Sundari ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Tidak ada salahnya memberikan makanan sebagai hadiah. Sundari mau pulang, nanti mengobrolnya di rumah saja ya, Mbah? Ya. Sundari pulang ke rumah dengan langkah ringan, membawa martabak dan gorengan yang telah dibelikannya. Saat ia memasuki rumah, senyum hangat mbahnya menyambutnya di pintu. Mbahnya dengan penuh cinta dan kehangatan menyambut cucu sulungnya pulang dari bekerja. Kamu pasti capek sekali. Bagaimana tadi di pabrik? Tanya Mbah Ti. Tadi sempat ada masalah, tapi sudah aman. Sundari juga dapat uang tambahan karena lembur. Alhamdulillah. Simpan saja uangnya. Kenapa malah beli makanan? Omel Mbah Ti. Sesekali nggak apa-apa, Mbah. Lagi pula cuma gorengan dan martabak saja. Lira sang adik sudah menunggu dengan senyum ceria di bibirnya di depan pintu. Ketika melihat Sundari membawa makanan kesukaannya, mata Lira berbinar-binar dalam kegembiraan. Kenapa menatapnya seperti itu? Tanya Sundari pada Lira. Hari ini pendaftaran tes masuk Universitas Negeri. Lira belum bayar. Iya, nanti akan Mbak kirim. Oke, terima kasih Mbak. Setelah saling memberikan sapaan dan pelukan, mereka semua duduk di sekitar meja makan. Lira dengan antusias mengambil piring dan sendok, siap untuk menikmati hidangan yang telah dibawa Sundari. Sundari, kalau kamu capek, jangan dipaksakan kerja. Mbah tahu kamu harus berkorban untuk memberi kebahagiaan untuk adik kamu dan Mbah. Jangan terlalu memaksakan diri. Mbah kasihan melihat kamu harus berusaha keras. Mbah, ini adalah tanggung jawab Sundari. Setelah ibu kerja ke luar negeri dan bapak Anda tahu kemana, hanya Sundari yang bisa diandalkan di sini. Mbah juga sudah tua dan memang seharusnya menikmati masa tua dengan aman. Kalau saja Mbah seperti dulu, mungkin Mbah tidak akan membiarkan kamu berjuang terlalu keras. Sundari tertawa kecil. Andai kata Sundari jadi orang kaya,
Nggak akan Sundari biarkan Mbak memikirkan masalah seperti ini. Sudahlah, nggak apa-apa Mbak. Maafkan Lira ya Mbak. Kalau saja Lira bisa bantu Mbak dan Mbak nggak ngelarang, pasti Lira tidak akan menyusahkan Mbak. Lira janji setelah tamat kuliah dan kerja, Lira akan pastikan Mbak akan hidup tenang dan bahagia. Mata Sundari menatap Mbah Ti dan Lira bergantian, menyadari betapa pentingnya mereka dalam hidupnya. Mbahnya dengan keriput di wajahnya yang penuh kasih, dan adiknya dengan senyum ceria di bibirnya yang masih muda. Tidak sedikit pun Sundari merasa mereka adalah beban dalam hidupnya. Malahan Sundari senang dengan kehadiran mereka. Setelah orang tuanya berpisah saat dirinya masih kecil, Sundari merasa kehilangan dunianya. Ia hanya punya Lira dan Mbah Ti, sementara ibunya hanya pernah pulang 3 kali dari luar negeri sana. Ibu Sundari seakan menjadi wanita yang berbeda dari sebelumnya. Sementara ayahnya dulu pergi dengan seorang janda dari kampung seberang, entah di mana ayahnya saat ini. Mbah Ti yang berjuang keras untuk menghidupi kedua cucunya itu. Kebun milik orang tua Sundari terpaksa dijual untuk membayar uang sekolah SMP Sundari. Saat itu, ibunya di luar negeri tak bisa mengirim entah karena apa. Maka dari itu, Sundari berutang banyak pada Mbah Ti yang membesarkannya dan Lira. Kalian bukan beban untuk aku. Kamu Lira, Mbak sekolahkan kamu sampai kuliah bukan untuk Mbak, tapi untuk kamu. Kamu harus lebih sukses dari Mbak apapun yang terjadi. Mbak juga sudah menyisihkan uang untuk kuliah kamu. Jadi jangan pikirkan apapun. Sundari menatap adiknya cukup lama, lalu beralih pada Mbah Ti dengan tatapan sendunya. Bah, jika ditanya apa yang paling berharga di hidup Sundari setelah bapak dan ibu itu adalah Mbah. Mbah banting tulang untuk membesarkan kami. Terima kasih sudah menjaga dan merawat kami. Mbah Ti meneteskan air mata. Kepalanya berpaling menjauhi tatapan Sundari yang begitu tulus. Entah kenapa, percakapan mereka saat ini begitu dalam dan menyayat hati. Ketulusan Sundari mampu membuat orang di sekitarnya terharu dan merasa dihargai. Mbah berharap kamu panjang umur, kamu bisa menikah dan mempunyai anak. Kalaupun umur Sundari tidak panjang, Sundari senang sudah berusaha keras membahagiakan Mbah Ti dan Lira. Pernikahan bukan prioritas Sundari. Setelah Lira tamat, mungkin Sundari akan menikah. Sundari dengan tatapan yang penuh makna tiba-tiba mengucapkan beberapa kata yang membuat Mbah Ti merasa takut. Ucapan Sundari terdengar seperti sebuah salam perpisahan, menggema di ruangan yang hening. Suara itu menembus kedamaian, membangkitkan rasa ketakutan yang dalam di dalam hati Mbah Ti. Mbah Ti merasakan detak jantungnya berdegup lebih cepat dan matanya mencari-cari penjelasan di wajah Sundari. Namun, tatapan Sundari terlihat begitu serius dan tegar, tanpa sedikit pun goyangan. Ini membuat kekhawatiran Mbah Ti semakin bertambah. Jangan berkata begitu Sundari, kamu akan panjang umur. Seharusnya Mbah yang bicara begitu. Setelah umurnya Mbah sudah habis, Mbah akan mengenang saat-saat bersama kalian. Tanpa ragu, Mbah Ti mengelus lembut kepala Sundari, mencoba menenangkan gadis itu. Walaupun Mbah Ti sendiri merasa takut dan khawatir, tapi Mbah Ti berusaha menampilkan kekuatan dan ketenangan di hadapan Sundari. Sudah, kenapa jadi sedih-sedihan begini? Mbak Sundari pasti lapar. Ayo makan, nanti makanannya terlanjur dingin. Lira ndak mau ya disuruh menghangatkannya lagi. Lira mencairkan suasana yang mulai tak nyaman. Ia mengajak mbaknya untuk makan bersama. Oh iya, ayo makan. Mbak juga harus makan yang banyak. Belakangan ini Mbak kelihatan kurus sekali. Gak lucu kalau Mbak makin kurus, ntar disangka aku gak kasih makan. Kamu juga makannya banyak. Masa kerjanya yang banyak, makan sedikit? Keheningan menyelimuti mereka saat mereka mulai makan. Pembicaraan yang berat tadi tentang kesedihan dan kekecewaan kini diabaikan. Mereka memilih untuk fokus pada momen ini, menikmati kebersamaan dan rasa syukur atas apa yang mereka miliki. Sundari
mencicipi tempe goreng dengan penuh kelezatan. Rasa gurih dan teksturnya yang renyah membuat senyum terukir di bibirnya. Sundari memuji masakan Mbah Ti, mengatakan bahwa rasanya selalu istimewa. Gak ada makanan terenak kecuali masakan Mbah Ti. Mbak Sundari benar sekali. Aku sampai heran kenapa masakan yang aku buat sama yang dibuat sama Mbah Ti berbeda rasanya. Kita harus bersyukur bisa makan makanan yang enak tiap hari. Semua ini berkat Mbah Ti. Sudah, ayo makan. Kalian mengobrol terus dari tadi, takutnya Mbah terbang. Makan saja. Suara denting sendok berpadu dengan suara tawa Lira yang sesekali terdengar. Sesekali mereka bertukar cerita tentang kejadian sehari-hari, diwarnai dengan canda dan tawa. Kehangatan dan kasih sayang terasa di antara mereka, meredakan kesedihan yang mereka rasakan sebelumnya. Makan malam ini bukan hanya tentang mengisi perut, tetapi juga tentang mempererat hubungan dan menemukan kedamaian di tengah kesulitan. Meskipun kesedihan masih membayangi hati mereka, malam ini mereka menemukan kekuatan dan harapan dalam kebersamaan. Dalam kehangatan keluarga, mereka menemukan kedamaian dan rasa syukur, dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu saling mendukung apapun yang terjadi. Sundari begitu santai dengan duduk di sofa sambil menonton televisi. Matanya fokus pada layar televisi. Sementara Lira fokus dengan layar laptopnya di kamar, sehingga hanya Sundari yang duduk di ruang tengah. Mbah Ti pun sedang tiduran di kamar. Tiba-tiba saja ponsel Sundari berbunyi. Tak biasanya ponselnya berbunyi karena teman-temannya sering mengirim pesan, bukan menelpon. Maka dari itu, sesegera mungkin tangan Sundari meraih ponselnya yang ada di atas meja. Layar ponselnya memperlihatkan nama Nina, teman Sundari di pabrik. Kenapa Nina menelpon? Tumben sekali, ucap Sundari sambil menegakkan duduknya, lalu mengangkat telepon dari temannya itu. Halo Nina, bagaimana? Ada apa menelpon malam-malam begini? Tumben kamu. Iya Sundari, aku ada perlu ini. Kamu sibuk gak sekarang? Sundari melihat ke kanan dan kiri. Tidak, kebetulan lagi menonton TV juga. Ada apa? Begini, aku mau minta tolong, tapi takut malah menyusahkan kamu. Nina, jangan sungkan begitu. Katakan saja, kamu meminta tolong apa? Kamu sudah sering membantuku, kenapa kamu harus segan meminta tolong padaku? Cepat ngomong, kayak sama siapa saja kamu ini. Begini, dari tadi sore perutku sakit sekali. Asam lambungku kambuh. Sudah minum obat, tapi masih terasa perih. Kalau kamu tidak sibuk, aku meminta tolong gantikan aku hari ini di pabrik. Tidak terlihat raut penolakan atau tidak suka di wajah Sundari. Dirinya langsung tersenyum tipis. Kamu istirahat saja, biar aku yang menggantikan. Ini kesempatan aku membalas semua kebaikanmu. Terima kasih Sundari. Jika aku sudah sembuh, nanti aku akan menggantikan shift kamu. Jangan berlebihan gitu, istirahat yang terpenting. Usai bicara dengan Nina, Sundari mengganti pakaian. Tanpa ragu, dia membuka lemari dan mengambil seragam pabriknya. Setelah bersiap-siap, dirinya pun keluar kamar. Sebelum itu, Lira bertanya kenapa Sundari pergi ke pabrik, padahal dirinya tidak ada jadwal malam. Sundari menjelaskan pada Lira, dan gadis itu kembali fokus pada laptopnya. Mbah Ti keluar dari kamar, mengusap-ngusap matanya yang kuyu. Dia melangkah dengan langkah yang perlahan menuju dapur untuk mengisi gelasnya dengan air. Namun, pandangannya terhenti ketika dia melihat Sundari sudah berdiri di sampingnya, lengkap dengan seragam pabrik yang dikenakannya. Wajah Mbah Ti terpana, matanya mencari-cari jawaban atas keanehan ini. Sundari, kenapa kamu sudah mengenakan seragam pabrik? Bukankah kamu tidak ada jadwal bekerja malam ini? Tanyanya dengan nada bingung. Sundari menatap Mbah Ti dengan senyum tipis. Teman aku Nina, dia sakit, jadinya minta tolong untuk digantikan. Duh, kamu pasti lelah. Katakan padanya kamu lelah.
perasaan Bahti tidak enak. Di sini saja ya. Bah, Sundari tidak enak sama Nina. Dia selalu bantu Sundari saat ada masalah keuangan atau masalah lainnya. Iya, Mbah paham. Tapi ini adalah malam Rebo Wakasan, di mana malam ini semua bala bencana diturunkan. Tidak ada malam seperti itu, Mbah. Sundari mau pergi dulu. Mbah jangan khawatir. Bukankah kita hanya boleh percaya pada Allah saja? Iya, Nduk. Tapi bisa ndak kalau Nina izin saja? Mbah ndak mau kamu kenapa-napa. Sundari tersenyum lalu mencium punggung tangan Bahti. Mbah, jodoh, rejeki dan maut itu kan sudah ditentukan sama Allah. Bahti yang mengajari Sundari toh. Insya Allah Sundari ndak apa-apa. Meskipun Bahti dengan tegas melarangnya untuk pergi ke pabrik malam itu, Sundari tetap keras kepala. Dia merasa tidak enak hati menolak permintaan Nina. Hatinya terus memikirkan percakapan dengan Nina. Dan ada kegelisahan yang tidak bisa dia redakan. Dalam kegelapan malam, dia mengambil kunci motor dan mengeluarkan motornya dari garasi. Bahti mencoba menahan Sundari, memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin mengintai di jalanan gelap saat malam. Namun, keputusannya sudah bulat. Tidak peduli betapa keras Bahti mencoba meyakinkannya, Sundari tetap bersikeras pergi. Selama ini, Sundari menurut jika Bahti memintanya untuk tetap di rumah saat malam Rebo Wakasan. Tapi kali ini ia sudah terlanjur berjanji dengan Nina. Setelah setengah jam Sundari pergi ke pabrik, ketukan tiba-tiba menggema di pintu rumah. Lira yang sedang sibuk dengan laptop dengan cepat berlari menuju pintu untuk membukanya. Namun, keheranan memenuhi wajahnya ketika dia melihat Sundari berdiri di depan pintu, pulang lebih awal dari pabrik. Mbak, kenapa Mbak cepat sekali pulangnya? Bukannya tadi Mbak bilang mau menggantikan shift Mbak Nina di pabrik? Kenapa balik lagi? Ucap Lira. Kebingungan terpancar jelas dari ekspresinya. Sundari memasuki rumah dengan langkah berat. Wajahnya tampak datar dan tak merespons ucapan Lira. Sundari hanya merespons dengan senyum tipis, mengabaikan tatapan penuh tanya Lira. Ketegangan terasa menggantung di udara saat Lira mencoba menerka apa yang terjadi pada Sundari. Dia merasa khawatir dan penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kakaknya ada masalah? Mbak, kenapa? Ada masalah? Sundari masih diam. Lira meraih tangan Sundari untuk menyalam tangannya. Tubuh Lira menegang sesaat. Tangan Sundari begitu dingin. Mbak, nggak apa-apa kan? Tanya Lira saat Sundari berjalan masuk ke dalam tanpa bicara. Bahti keluar dari kamar saat mendengar suara Lira yang bercakap dengan seseorang. Wanita tua itu pikir cucunya menelpon, dan ia berniat menegur karena Sundari tak suka adiknya main HP malam-malam. Saat malam adalah waktu belajar untuk Lira, dan HP wajib diletakkan. Bahti mengernyit mendapati Sundari sudah duduk di depan televisi. Ia terkejut dan keheranan. Loh, kamu sudah pulang, Du? Ada apa? Sundari menoleh. Wajahnya terlihat pucat dengan pandangan mata kosong. Sundari, kenapa balik lagi? Tanyanya dengan nada antara kekhawatiran dan keheranan. Dan di mana motormu? Kenapa ndak dibawa masuk? Iya Mbak, waktu Lira buka pintu juga ndak lihat motornya Mbak. Sundari menoleh ke arah Bahti dengan ekspresi yang suram. Motornya mogok, jadinya aku tinggal. Jawabnya dengan nada datar. Lira duduk di sebelah Sundari, menatap mbaknya dengan pandangan penuh keprihatinan. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun Sundari mengatakan dirinya baik-baik saja. Mbak, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara lembut, mencoba untuk menggali kebenaran di balik cerita yang samar-samar itu.
Mbak lagi nggak enak badan. Wajah Mbak pucat sekali. Istirahat saja dulu di kamar. Iya, istirahat saja sana, sambung Bahti. Saat Lira mengamit tangannya untuk dibawa ke kamar, Sundari menahan tangan adiknya itu, lalu menatap Lira cukup lama. Kamu ndak belajar. Jangan lupa belajar. Jangan main HP kalau malam. Setelah belajar, istirahat saja. Kamu masih muda. Impianmu masih panjang. Lira tersenyum. Iya Mbak. Lira mendengarkan kok apa yang Mbak katakan. Lira sudah ndak suka curi-curi main HP lagi kok sekarang. Sudah, Mbak istirahat ya. Biar Lira bantu. Sundari menggeleng. Ia menoleh lagi pada Bahti dan menatapnya dengan pandangan sulit diartikan. Jangan suka begadang, Mbah. Mbah itu sudah tua dan sering sakit. Istirahat yang cukup biar sehat. Bahti yang ditatap seperti itu merasa ada sesuatu yang janggal pada Sundari. Cucu sulungnya ini bersikap tak seperti biasanya, dan itu membuat ia merasakan sedikit ketakutan di dalam hati. Ia takut kehilangan Sundari seperti ia kehilangan Utari, anak perempuannya, ibu dari Sundari dan Lira. Meski Utari masih sering mengiriminya uang, tapi Bahti tetap merasa rindu pada anaknya. Ia tak butuh uang banyak, ia hanya ingin anak semata wayangnya kembali. Sudahlah, kamu ndak usah mengkhawatirkan Mbah. Lebih baik kamu istirahat. Biar Mbah bawakan obat sama air hangat untuk kamu, ujar Bahti seraya mengusap pucuk kepala Sundari. Lira, antarkan mbakmu ke kamar. Iya Mbah. Dengan langkah yang terasa berat dan tatapan kosong, Sundari berjalan ke kamar dengan gontai. Ia melepaskan tangan Lira saat adiknya itu berniat membantu. Lira juga tampil pusing karena menganggap bahwa Sundari sedang ingin sendiri. Bahti menyusul di belakangnya, hatinya penuh dengan kekhawatiran akan cucunya. Dia bergegas ke dapur, mengambil obat dan segelas air hangat. Namun, ketika dia masuk ke dalam kamar, dia tidak melihat Sundari di sana. Sundari, Sundari kamu kemana? Bahti memanggil cucunya, tapi tak ada sahutan. Namun, perempuan tua itu mencoba berpikir positif. Barangkali saja cucunya di kamar mandi. Bahti meraba-raba dengan kegelisahan yang tumbuh di dalam dadanya. Namun, dia mencoba untuk tetap tenang. Bahti memutuskan untuk menunggu Sundari di depan kamar mandi sambil membersihkan kamar cucunya yang sedikit berantakan. Ketegangan di rumah itu mencapai puncaknya saat tiba-tiba Lira, adik Sundari, berteriak dengan keras. Bahti yang sedang menunggu di depan pintu kamar mandi terkejut dan dengan cepat bergegas menuju asal teriakan tersebut. Hatinya berdegup kencang, dipenuhi dengan kekhawatiran, meski ia sendiri tak tahu apa yang dikhawatirkan. Ada apa, Lira? Saat dia tiba di tempat kejadian, dia menemukan Lira menangis terseduh-seduh sambil memegang erat ponselnya. Wajahnya pucat dan terlihat penuh dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Lira, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Tanya Bahti dengan suara gemetar, takut akan jawaban yang akan dia dengar. Tadi, Lira baru saja mendapat telepon dari orang asing. Katanya Mbak Sundari mengalami kecelakaan dan tewas di tempat. Mbak dilarikan ke rumah sakit setempat. Ini mustahil. Tadi Mbak Sundari baru saja pulang. Ini mungkin salah orang. Bahti merasa seolah dunia di sekitarnya tiba-tiba berhenti berputar. Kekejaman pikiran dan kepanikan menyelimuti hatinya. Ia langsung teringat kalau di kamar tidak ada Sundari. Dan saat menunggu di depan kamar mandi pun tidak mendengar suara air. Bahti langsung berlari menuju kamar mandi. Dan ternyata tidak ada orang. Kaki Bahti terasa lemas. Ia jatuh terduduk di depan pintu kamar mandi. Untung saja ada Lira yang menahan tubuhnya. Tidak,
Ini salah. Sundari baru saja pulang. Dia salah orang. Mungkin Sundari yang lain, ucap Mbati dengan air mata yang mulai mengalir. Bah, tapi Sundari gak ada di rumah. Tadi juga wajah Mbak Sundari terlihat pucat dan tangannya dingin. Tidak, teriak Mbati. Mbati melangkah dengan langkah gemetar. Air mata terus mengalir dari matanya yang sayu. Hatinya penuh dengan kecemasan dan keputusasaan saat dia terus mencari keberadaan Sundari di sekitar rumah. Dia memanggil nama cucunya dengan suara yang gemetar. Harapannya dapat melihat Sundari meskipun kemungkinan itu terasa semakin tipis. Sundari, Sundari, di mana kamu? Jawab panggilan Mbah, teriak Mbati dengan suara yang penuh dengan keputusasaan, memanggil nama cucunya tanpa henti. Tetapi suara Mbati tidak mendapat jawaban dari orang yang dituju. Lira berusaha menenangkan Mbati. Tangannya mencoba memeluk lembut bahunya yang gemetar. Tenanglah Mbah, kita harus ke rumah sakit untuk memastikan apakah itu Mbak Sundari atau bukan, ucapnya dengan suara gemetar. Mbati masih terus mencari dengan penuh kecemasan. Hatinya terasa hancur saat dia membayangkan kemungkinan terburuk yang terjadi pada cucunya. Dia merasa seperti waktu berhenti, sementara kepanikan terus menggelayutinya. Dalam kegelapan yang menakutkan itu, mereka berdua terus mencari, berharap untuk menemukan Sundari dengan selamat, meskipun keputusasaan terus menyergap mereka. Bah, ayo kita ke rumah sakit. Kalau benar itu Mbak Sundari, kita harus bawa dia pulang. Mbak pasti sedih lihat Mbah seperti ini. Akhirnya, setelah pencarian yang panjang dan penuh keputusasaan, Mbati dan Lira memutuskan untuk pergi ke rumah sakit malam itu juga. Diantar oleh tetangga yang memiliki mobil, mereka berangkat ke rumah sakit. Ketika mereka tiba di sana, mereka diberitahu oleh dokter bahwa Sundari telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Berita itu terasa seperti pukulan yang mematikan bagi mereka berdua, menyisakan kekosongan yang tak terlukiskan dalam hati mereka. Ternyata telepon itu tidak salah sasaran dan benar, Sundari sudah meninggal dunia. Mbati dengan hati yang hancur dan mata yang terpenuhi dengan air mata memasuki ruang mayat dengan gemetar. Saat dia melihat wajah yang tenang dan tak bergerak dari cucunya, kepedihan yang tak terkatakan menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dia menangis dengan keras. Teriakan kesedihan pecah dari bibirnya yang gemetar. Sundari, kenapa kamu pergi meninggalkan Mbah Nu? Kamu bilang akan membuat Mbah bahagia. Mbah masih mau lihat kamu menikah dan punya anak. Mbah tidak pernah terpikirkan kamu yang akan pergi lebih dulu dibandingkan Mbah. Tidak, harusnya Allah ambil nyawa Mbah saja. Mbah sudah melihat dunia cukup lama dan kamu masih baru menikmati dunia ini. Lira yang juga terpukul oleh kesedihan yang mendalam ikut menangis sambil memeluk erat Mbati. Mereka berdua terjerat dalam pelukan yang penuh dengan duka cita, membagi kepedihan mereka satu sama lain. Tangis mereka mengisi ruangan, mencerminkan kehilangan yang mendalam dan tak terobati yang mereka rasakan. Di tengah-tengah kepedihan itu, mereka saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Meskipun hati mereka hancur oleh duka yang mendalam, mereka tahu bahwa mereka harus tetap kuat satu sama lain untuk menghadapi masa depan yang tanpa kehadiran Sundari. Ternyata, ucapan Mbak Sundari saat itu adalah kata-kata terakhirnya. Kenapa Allah mengambil Mbak Sundari, Mbah? Dia orang yang baik. Lira masih belum sukses untuk membahagiakan Mbak Sundari. Lira hanya menyusahkan Mbak saja. Mbak harus balik
Mbak harus lihat Lira wisuda. Sundari sayang, kami butuh kamu. Selama ini kamu belum merasakan kebahagiaan yang sepenuhnya. Kamu sibuk bekerja dan melupakan diri kamu sendiri. Banyak hal yang belum kamu lakukan. Mbah, kenapa Mbak harus pergi? Kenapa tidak Lira saja? Lira ikhlas. Mbak harus merasakan kebahagiaan yang belum didapatkannya. Dalam keheningan yang tercipta setelah tangisan mereka mereda, Lira dan Bahti saling menguatkan satu sama lain. Meskipun hati mereka masih dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, mereka menyadari bahwa mereka harus bersama-sama melalui masa sulit ini. Mereka merangkul satu sama lain dengan erat, mencoba menemukan sedikit kenyamanan dalam kebersamaan mereka di tengah kesedihan yang menyelimuti. Paginya, jenazah Sundari dibawa pulang ke rumah duka. Banyak tetangga yang melayat dan mengucapkan bela sungkawa. Warga desa mengenal Sundari sebagai pribadi yang baik dan pekerja keras. Mereka juga tak menyangka bahwa Sundari pergi secepat ini. Mbah mau ikut memandikan Dik Sundari ndak? Salah seorang tetangga menemui Mbah Ti yang masih duduk di ruang tamu, ditemani tetangga yang lain. Mbah Ti mengusap air matanya lalu mengangguk. "Nggih Mbah, ayo saya ikut memandikan cucu saya." "Dik Lira ndak ikut memandikan, Mbah?" Mbah Ti menghela nafas pelan. "Wes, biarkan saja. Dia ada di kamar dan ndak mau diganggu." Tetangga itu mengangguk mengerti. Ia paham jika Lira sangat terpukul dengan kepergian Sundari. Pagi itu, Sundari dimandikan, lalu dikafani dan siap diantar ke pusara. Saat itulah Lira keluar dari kamar dan melihat kakaknya sudah berada di dalam keranda, siap untuk diangkat. Lira berteriak kencang dan menangis sejadi-jadinya. "Mbak Sundari!" Teriaknya tak kuasa menahan tangis. Ia berlari dan menghampiri keranda. Tapi sebelum ia sampai di keranda, Mbah Ti dan beberapa tetangga menahan tubuh gadis berusia 17 tahun itu. "Istighfar Lira, ikhlaskan mbakmu ya," bisik Mbah Ti. "Enggak, Mbak Sundari ndak boleh pergi. Mbak Sundari harus di sini sama Lira." "Sudah, Nduk, sudah." "Ndak, Mbak Sundari." Di tengah amukan Lira, Mbah Ti memberi kode pada para tetangga untuk membawa Sundari ke pusara. Melihat kondisi Lira yang seperti ini, ia tak mungkin meninggalkan cucunya. "Jangan bawa mbakku," pekik Lira saat melihat para bapak memikul keranda menjauh. Mbah silahkan antar Sundari, biar saya yang menemani Lira di sini." Tetangga samping rumah Mbah Ti dan beberapa ibu-ibu lain mengangguk mengiyakan. Mbah Ti akhirnya mengangguk. Ia meninggalkan rumah dan ikut rombongan pengantar jenazah. Setelah lelah, Lira meringkuk di ruang tamu dengan sisa-sisa tangisnya. Ia tak bisa membayangkan akan seperti apa hari-harinya ke depan tanpa kehadiran Sundari. Ibu-ibu yang menungguinya mengipasi Lira saat melihat gadis itu tampak berkeringat. Malam seusai pemakaman, rumah terasa lengang selepas para warga yang ikut yasinan kembali ke rumah masing-masing. Tetangga sudah mengabari Utari bahwa Sundari sudah pergi dan Utari bilang akan pulang setengah bulan lagi karena kontrak kerjanya juga akan segera berakhir. Lira memeluk bantal yang biasa dipakai Sundari untuk tidur. Saat ia tengah melamun, tiba-tiba ia melihat Sundari melintas di depan pintu kamarnya. Ia bergegas menyusul dan saat tiba di dapur, ia tak melihat apapun. Hanya dapur dalam kondisi kosong. Lira kembali ke kamar dan mulai merebahkan tubuh. Lelah menangis membuat ia tertidur lelap. Tiba-tiba ia terperanjat saat mendengar suara orang tengah beraktivitas di dalam kamar mandi. Ia beranjak dan memeriksa, tapi tak ada apapun. Lira menghela nafas
Ia yakin itu adalah kakaknya yang pulang. Ia ingin sekali melihat kakaknya sekali lagi. Rasa belum ikhlas membuatnya tak bisa berpikir jernih. Setiap kali mendengar suara-suara, ia bergegas menghampiri, berharap melihat Sundari tengah beraktivitas seperti biasa. Tak terasa, malam ini adalah malam ketujuh kepergian Sundari. Dan selepas orang pulang dari membacakan doa, seperti biasa, terdengar suara orang beraktivitas di dapur. Kali ini, terdengar seperti orang sedang mencuci piring di dapur. Lira seperti biasa langsung menghampiri, tapi tak seperti biasanya yang hanya menemukan kekosongan. Malam ini, ia melihat sosok itu. Sundari berdiri memunggungi Lira dan seperti tengah mencuci piring. "Mbak," gumam Lira lirih. Sundari menoleh. Seketika, Lira terkejut melihat wajah kakaknya yang pucat, dipenuhi luka dan sebagian berdarah. Sundari menatap Lira dengan kesedihan. "Ikhlaskan Mbak, Lira." Lirih sosok di hadapan Lira. Lira menatap sosok itu sembari berderai air mata. "Mbak, jangan tinggalkan Lira." Bahti menepuk lembut punggung Lira, mencoba memberikan sedikit kekuatan dan dukungan pada cucunya yang juga merasakan kehilangan yang sama. "Mbah." Lira menoleh pada kehadiran Bahti. Tapi saat ia melihat lagi ke arah Sundari berdiri, sosok itu sudah tak ada. "Kita harus kuat, Lira. Sundari akan selalu ada dalam hati kita," ucapnya dengan suara yang rapuh tetapi penuh dengan keteguhan. Lira menanggapi pelukan dan kata-kata Bahti dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Iya Mbah, meskipun Mbak pergi, kenangan dan cintanya akan tetap bersama kita selamanya," jawabnya dengan suara yang penuh dengan rasa kehilangan serta kesedihan meluncur dari bibir Lira. Sudah seminggu ini ia nyaris tak bicara pada mbahnya. "Kita harus kuat demi Sundari." Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.